Cintanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Enggak bisa dibandingkan. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min walidatik, innahu arham bik min auladik, innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambaik. Nabi Muhammad itu sayangnya sama kamu, cintanya sama kamu lebih daripada cintanya bapak kamu sama kamu. Nabi Muhammad itu sayangnya terhadap dirimu lebih daripada sayangnya ibumu kepadamu, lebih daripada sayangnya anak-anakmu kepadamu, lebih daripada sayangnya suamimu padamu, lebih daripada sayangnya kamu sama dirimu sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama mengatakan, andai kamu tahu seperti apa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, pastilah akan meleleh hatimu karena rindu. Luar biasa sayangnya. Allah pun menceritakan itu kepada kita. Cintanya, kasihnya tak terbatas. Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad kepada kita. 4 sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa? Allah lagi mau cerita apa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau ilmunya luar biasa, tentu saja. Tapi bukan itu yang Allah ceritakan kepada kita. Beliau ibadahnya khusyuk, tentu saja. Tapi bukan itu yang Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Apa? Kesabaran beliau yang luar biasa, itu pasti. Tapi bukan itu pula yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita umat manusia. 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. 4 sifat. Azizun 'alaihi ma 'anittum, 1. Harisun 'alaikum, 2. Bil mu'minin rauf, 3. Rahim, 4. Allah ceritakan, telah datang kepada kalian seorang utusan, baginda Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Ya makan seperti kalian. Kalau nggak makan lapar sama kalian. Dari jenis kalian sendiri. Biar tahu rasanya jadi manusia. Sehingga faham bagaimana memiliki empati kepada manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kamu yang kena musibah, Nabi Muhammad berat hatinya. Kamu yang tertimpa musibah, Nabi Muhammad merasakan, ikut serta menanggung bebanmu itu.
harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Seneng kalau kalian ngerjain kebaikan, seneng kalau kalian dapat kebaikan, kebahagiaan, kesenangan beliau. Nabi Muhammad, kamu seneng, beliau berbesar hati dengan kesenangan kalian. Kalian bahagia, kalian selamat, itu adalah cita-cita nomor 1 beliau. Wabil mu'minina raufun rahim. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman kita nih. Rauf, enggak tegaan, enggak tegaan. Mau marahin enggak tega, mau nyubit apalagi, mau nyakitin enggak bisa. Rauf. Kayak kamu ketika punya anak, sangat kamu nantikan, sangat kamu sayangi. Jangankan menyakiti, dia kalau tidur aja ada nyamuk gigit dia, rasanya kita pengen balas gigit tuh nyamuk. Rauf, Rauf, Raufun rahim, penuh kasih sayang. Kasih sayangnya tak terbatas. Nabi Muhammad kasihnya tak pilih kasih. Nabi Muhammad sayangnya tak terbilang. Baginda kita Nabi besar Muhammad sama kita umatnya luar biasa. Alhamdulillah. Saya sih besar hati, paling membesarkan hati saya dalam hidup saya adalah bahwa Allah mengaruniakan kepada saya keimanan, berkenan mengakui saya sebagai hambanya, dan saya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya sering bilang, Habib Umar, ma'ana Rabb ya khaira Rabb wa wasilatuna habibunal muqarrab. Apalagi yang kamu mesti susahin di dunia ini. Kita punya Tuhan seindah-indah pemelihara. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurusi hidup kita. Wa wasilatuna habibunal muqarrab. Dan kita punya perantara menuju Allah adalah kekasih kita yang sayang sama kita, dan dia sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Besar hati saya. Saya punya Allah, saya punya Nabi Muhammad. Udah cukup. Cukup udah. Allah penuh sayang, Nabi Muhammad penuh cinta. Cukup udah. Apalagi yang mesti kamu khawatirkan? Karenanya saya sampaikan kepadamu, anak-anakku sayang. Mungkin ada di antaramu yang merasa, ustazah, orang tua saya enggak sayang sama saya. Mereka sepertinya enggak terlalu mengharapkan kehadiran saya. Saya selama ini hanya seperti menjadi beban bagi keluarga saya. Dek, Nabimu mengharapkanmu.
Jika bahkan kamu merasa orang tuamu tak menginginkanmu, saya sampaikan padamu, nak, jangan sedih, dek, jangan susah. Nabimu Muhammad menginginkanmu. Nabimu Muhammad menyayangimu. Nabimu Muhammad mencintaimu. Andai kamu mendekat padanya hingga kamu bisa merasakan kasih sayangnya, niscaya kamu tak lagi berharap kasih sayang dari orang tuamu. Saya ulangi, dek. Ingat-ingat ucapan saya. Besok-besok kalau kamu ngerasa, kenapa ya? Saya punya orang tua gak sayang gitu sama saya. Ingetin ucapan saya, gak apa-apa, gak apa-apa. Sebab saya punya Nabi menyayangi saya luar biasa. Kamu hanya perlu mendekat padanya. Kamu hanya perlu terus mendekat padanya sampai kamu merasakan kedekatan dan kebersamaan dengannya. Saat itu kamu sudah tidak lagi berharap kasih sayang dari orang tuamu ataupun dari siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Fa innahu ra'ufur rahim, karena sesungguhnya Nabi Muhammad penuh kasih, penuh sayang. Untukmu para istri yang suka merasa saya punya suami tapi kayak enggak punya suami, itu banyak di Jakarta. Di Malang gak ada bedanya. Kalau kamu merasa punya pasangan hidup tapi kamu tidak merasakan kasih sayang darinya, ia hanya menuntutmu, ia hanya memintamu melakukan ini dan itu untuknya, tapi rasa hatimu tak pernah ia jaga, ku sampaikan padamu, Bu, tanggung. Terusin gak? Terusin nih Ustazah, pernikahan saya, terusin. Tanggung. Jadikan rumah tanggamu sebagai sebuah ibadah. Selebihnya kamu berharap kasih sayang, ku sampaikan padamu, nabimu sayangnya padamu luar biasa. Sambungkan hati, dekati dia. Bangunlah di waktu malam, tahajudlah, bersolawatlah, kemudian bermunajatlah. Ya Allah, aku tidak merasakan kasih sayang yang semestinya dirasakan seorang istri dari suaminya. Tapi ya Allah, bukankah kabarnya Nabi kami sang penyayang? Ya Allah, jika Engkau telah menghalangkanku di dunia dari kasih sayang suamiku, jangan halangkan saya ya Allah
di dunia dan akhirat dari kasih sayang Nabi Muhammad. Untukmu, para ibu yang telah melahirkan anak-anakmu, berjuang, berkorban untuk mereka, tapi ketika dewasa, anak-anakmu kamu rasa tak lagi menginginkanmu, sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Jangan, Bu, jangan pernah merasa bahwa anakmu telah durhaka padamu. Tidak. Mereka hanya sibuk dengan urusan dunia mereka, terkalahkan oleh tuntutan-tuntutan dunia mereka. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ridho terhadap anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, tak mengapa, meskipun aku tak terlalu merasakan kasih sayang mereka, ya Allah, gantikanlah untukku kasih sayang Nabi Muhammad. Bu, cintanya tak terbatas, sayangnya tak terbilang. Untukmu, Dek, yang kamu merasa teman-temanmu sudah banyak yang menikah, atau yang belum menikah pun sudah punya pacar yang menyayangi mereka, yang bahkan sepertinya terlihat bucin sama mereka, jadi budak cinta mereka. Saya sampaikan padamu, jangan bersedih hati, apalagi kamu berharap, ya Allah kasih dong saya pacar barang seorang. Jangan demi mencari cinta kamu mengerjakan dosa. Sebab cinta sejati tak membawamu kepada dosa. Cinta sejati hanya akan membawamu kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Sampaikan sesudah kamu baca sholawat ya Rasulullah, teman-teman saya udah punya pacar, menyayangi mereka. Saya putuskan untuk saya tidak mau mengikuti jalan itu, sebab saya takut kehilangan cintamu. Ya Rasulullah, saya lebih memilih untuk mendapatkan cintamu, maka jangan halangkan saya dari cintamu ya Rasulullah. Dek, cinta manusia ketika kamu merasakannya akan membuatmu jatuh cinta. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah membuatmu jatuh. Ia hanya akan membangkitkanmu dari kejatuhanmu. Cinta kepada manusia hanya akan membuatmu jatuh, tapi cinta kepada Nabi Muhammad akan membuatmu naik. Maka jangan takut kehilangan cinta siapapun. Takutlah jika kamu sampai kehilangan cinta Nabi Muhammad.
Innal habibal Mustafa dhu ra'fatin wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tama bil ilal wa dhikruhu fihi shifa idza tama bil ilal. Innal habibal Mustafa, sesungguhnya Nabi Muhammad kekasih Allah al-Mustafa, manusia terpilih itu, dzurrafah, pemilik kasih sayang, wadhuwafa, dan pemilik kesetiaan. Cinta manusia itu ada batasnya, sebab semua manusia fana, maka cinta mereka pun juga ada masanya. Ada masanya diawali, ada masanya diakhiri. Ada masanya kapan cinta itu tumbuh dan ada masanya kapan cinta itu pudar. Ada masanya cinta itu datang, kemudian termakan waktu cintanya menjadi usang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi Nabi Muhammad, ia adalah manusia pilihan Allah. Ia adalah manusia penyambung hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, aku hanyalah manusia seperti kalian, tapi yuha ilayya, akulah hamba wahyu. Akulah hamba wahyu. Akulah yang diminta Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kalian umatku. Nabi Muhammad, cintanya tak akan lekang dimakan waktu. Nabi Muhammad cintanya kepada kita umatnya, kepadamu, kepadaku, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tak akan pernah habis digerus zaman. Nabi cintanya kepada kita luar biasa. Selamanya di masa hidup beliau, di alam barzah beliau seperti sekarang, sampai dengan di hari akhirat nanti. Cintanya kepada kita luar biasa. Setia. Kabarnya cinta seorang istri perempuan itu teruji ketika suaminya nggak punya apa-apa. Cintanya suami laki-laki teruji saat dia punya segalanya. Betul begitu? Lagi susah setia, giliran kaya begitu deh. Kalau istri
Saat suaminya punya, setia. Tapi ketika suaminya mulai jatuh miskin, sedang bangkrut, gak punya banyak harta, kadang-kadang suka tergoda kepada lelaki yang tanya, transferannya udah masuk belum ya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad saat senang, saat susahnya tetap setia. Nabi Muhammad saat miskin, saat kayanya tetap setia. Bu, Nabi saat susahnya setia. Saat sakaratul maut, lagi sakit setengah mati, sakit luar biasa, pencabutan nyawa. Hingga Sayyidah Aisyah bercerita, merah muka Nabi Muhammad, berkeringat dahi Nabi Muhammad, menggenggam tangan Nabi Muhammad, gemertak gigi Nabi Muhammad menahan sakit. Nabi masih bertanya, adakah seperti ini sakitnya sakaratul maut umatku? Qad khafna 'alaika ya Rasulullah. Sudah pelan-pelan saya Rasulullah, karena khawatir menyakitimu. Artinya sakaratul maut umatnya lebih berat daripada itu. Memang Allah rasakan kepada Nabi Muhammad sakit sakaratul maut. Memang Allah beri rasa kepada Nabi Muhammad sakitnya sakaratul maut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat sakit semacam itu, sedang susah semacam itu, Nabi ketika diberitahu bahwa sakit umatnya lebih berat, beliau malah justru berdoa, ya Allah, jika demikian beratkan saja sakaratul mautku, ringankan buat umatku. Beratkan sakit sakaratul mautku, asal ringankan untuk umatku. Siapa yang menurutmu menyayangimu sampai sedemikian? Sayyidina Umar bin Al-Khattab bercerita, aku masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Aku tidak mendapatinya di ruang tengah, aku sibak kamar, sibak tirai. Nabi Muhammad sedang berada di dalamnya, meringkuk, tubuhnya meringkuk, wajahnya terlihat pucat dengan mata yang terpejam. Beliau terlihat lemas. Aku pun panik mendekati beliau. Amaridun anta ya Rasulullah? Adakah engkau sedang sakit wahai Rasul? Nabi Muhammad berkata, la ya Umar, innama ana ja'i'. Nabi Muhammad membuka matanya memandangi Sayyidina Umar, kemudian menjawab, tidak wahai Umar, saya tidak sedang sakit. Saya hanya sedang sangat lapar. Perutnya terlihat tipis. Ada 2 batu mengganjal kiri kanan perut Nabi Muhammad. Beliau berkata, sudah lebih 3 hari tak masuk makanan sedikit pun ke dalam perutku, wahai Umar. Ya Rasulullah,
Aku akan segera menghadirkan makanan untukmu, wahai Rasul. Nabi menarik tangannya kemudian berkata, "La ya Umar, tidak perlu wahai Umar." Sayyidina Umar kemudian mendengar doa lirih Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan laparku sebagai tebusan atas dosa umatku. Jadikan laparku sebagai tebusan atas dosa umatku. Dosa saya, dosa kamu. Nabi mau lapar biar kamu diampuni sama Allah. Nabi mau lapar sampai tipis perutnya, sampai meringkuk tubuhnya, sampai lemas badan beliau untuk menjadi tebusan atas dosamu. Ingat-ingat ini teman-teman, ingat-ingat ini. Biar kamu faham siapa yang mencintaimu begitu dalam. Biar kamu ngerti siapa yang kasih sayangnya tak berujung. Siapa yang cintanya kepadamu luar biasa. Nabi Muhammad saat susah, saat senang, cintanya tak pernah berkurang. Saat senang, kesenangan paling tinggi yang pernah diberikan Allah dan yang akan diberikan Allah kepada manusia, kesenangan berupa perjumpaan, bertemu, memandang Allah SWT. Itu kesenangan tertinggi yang akan Allah berikan kepada penghuni surga nanti, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti ada wajah yang berseri-seri, bercahaya, senang sampai menyala-nyala wajahnya, bercahaya wajahnya. Kenapa gitu? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada ahli surga, itu Allah pernah berikan kepada seorang manusia. Hanya seorang manusia, bernama Sayyiduna Muhammad. Sedangkan beliau masih hidup di atas muka bumi. Enggak nunggu surga, enggak nunggu akhirat. Kenikmatan terbesar ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan saat Nabi Muhammad masih ada di atas muka bumi di malam 27 Rajab tahun ke-11 dari kenabian dalam peristiwa indah bernama Isra dan Mi'raj. Sebuah
kenikmatan, kesenangan yang pernah diminta oleh Nabi Musa, namun ditolak Allah SWT. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa. Ya Allah, aku ingin melihat dirimu. Ya Musa, wahai Musa, engkau tak akan dapat melihat aku. Walakin inzur ilal jabal. Tapi lihat aja ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tidak bergejolak, kamu mungkin dapat melihat aku. Gunung kemudian bergejolak, maka Nabi Musa pun memohon ampun karena meminta kepada Allah sesuatu yang tak layak baginya. Seorang nabi tercinta di sisi Allah, Nabi Musa, meminta hal itu, namun Allah tidak beri padanya. Nabi Muhammad tanpa meminta, Allah beri padanya. Sesudah melihat surga, neraka, dan berbagai macam hal di langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di satu tempat tertentu, malaikat Jibril yang menjadi pemandu, yang menjadi qaidus safar, pemandu wisata langit tersebut, menyerah, berpamitan kepada Nabi. Hahuna ya Rasulullah, cukup sampai sini wahai Rasul, aku dapat mendampingimu. Selanjutnya lakukanlah perjalananmu seorang diri. Ya Jibril, afi mitli hadzal makan tarakal habib wa habibah. Wahai Jibril, adakah di tempat asing semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Wahai Rasul, bukan enggak sayang, bukan enggak cinta. Walakin ma lana illa lahu maqamum ma'lum. Semua dari kami hanya punya tempat yang tertentu. Kalau saya melangkah lebih dari tempat yang diizinkan Allah, terbakarlah jasad saya wahai Rasulullah. Tenang wahai Rasul, engkau tidak berjalan sendirian, engkau hanya akan dipandu Allah. Saya hanya dapat berpesan padamu wahai Rasulullah, jika nanti berjumpa dengan Allah, jangan lupa ucap salam kepadanya. Nabi Muhammad bertanya, kaifa uhayyih ya Jibril, bagaimana caraku mengucapkan salam penghormatan kepada Allah wahai Jibril? Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad, qul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Labbaik ya Jibril. Nabi Muhammad pun melewati hijab demi hijab, hijab demi hijab, melewati arsy, melewati kursi, melewati lauhil mahfud, melewati raf-rafil akhbar, hingga sampai di Sidratul Muntaha. Wa kana qaba qausaini au adna, di sebuah tempat yang tak pernah ada orang ataupun makhluk apapun sampai di sana sebelum dan sesudah Nabi Muhammad. Sebuah tempat yang dipilih Allah untuk menjadi seindah-indah pertemuan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun segera sujud di hadapan Allah, hingga Allah pun menerima sujud beliau. Sujud langsung di hadapan Allah. Nabi pun duduk
dengan duduk seorang budak di hadapan tuannya, duduk tahiyat akhir. Nabi kemudian melaksanakan pesan malaikat Jibril. Dia pun mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala ibadah, segala doa, semuanya hanya kami persembahkan untukmu ya Allah. Nabi mengucapkan salam kepada Allah. Kesenangan tertinggi, kebahagiaan paripurna, kenikmatan sempurna. Berjumpa dengan Allah, sujud di hadapan Allah, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menjawab salamnya, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah selalu tercurah atasmu. Bertemu Allah, sujud langsung di hadapan Allah, mengucapkan salam langsung kepada Allah, dan salamnya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantasnya nggak ada yang diingat sih sama Nabi Muhammad. Pantasnya tuh kayak orang kalau lagi kesenangan tertinggi itu udah nggak ingat siapa-siapa sih pantasnya. Tapi Nabi mau nggak begitu. Begitu disampaikan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, hatinya segera menyampaikan apa yang menjadi beban, sekaligus menyampaikan siapa yang selama ini paling beliau sayang, paling beliau cinta. Beliau segera berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih atas salammu untukku ya Allah. Tapi sampaikan pula lah salam itu untuk seluruh umatku, hamba-hambamu yang soleh, solehah itu. Salammu, terima kasih ya Allah. Tapi jangan cuma buat saya ya Allah, buat seluruh umat saya juga ya Allah. Sekurangnya yang soleh-solehahnya deh ya Allah. Masya Allah. Kamu tidak dilupakannya sampai di Sidratul Muntaha. Cintanya terus beliau bawa sampai di seindah-indah pertemuan dengan Rabb-Nya. Kamu terus dibawanya. Kamu terus dibawanya. Cinta siapa yang mau kamu sebandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukmu? Kesetiaannya telah teruji saat susah maupun senangnya, saat duka maupun saat sukanya. Cintanya bahkan teruji
sampai nanti ketika bumi telah berakhir dan ketika seluruh umat berada di mahsyar, di saat bahkan semua nabi-nabi hanya berujar, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, la tasma'u illa hamsa. Hari itu yang terdengar hanya suara desisan semata. Kenapa? Sebab tak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan Allah, yaitu para nabi dan para wali. Sementara mereka hanya bisa berbisik, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Hingga yang terdengar hanya suara di padang mahsyar. Satu-satunya suara yang berbeda terdengar lantang, hanyalah suara Nabi Muhammad yang kasih sayangnya kepadamu tak terbilang. Beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepadamu besar sekali. Cintanya kepada kita besar sekali. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintanya kepada kita umatnya besar sekali. Ustazah, itu kan cintanya kepada umat. Lah kamu, bukankah kamu umatnya? Bukankah kamu umatnya? Siapa menurutmu umatnya? Bukankah saya? Bukankah kamu umatnya? Kamu pikir siapa? Tapi mungkin itu untuk umatnya yang solehah aja Ustazah. Itu mungkin untuk umatnya yang para ulama aja Ustazah. Mungkin itu untuk umatnya yang baik-baik aja Ustazah. Saya juga dulu mikir begitu. Sampai saya dapati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku sampai, syafaatku muat bahkan untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Syafaatku muat, syafaatku menampung, kasih sayangku tak terbendung sampai kepada umatku, pelaku-pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Dan ini yang membesarkan hati saya, teman-teman. Cinta Nabi Muhammad luas, tak terbatas. Kasih sayang Nabi Muhammad besar, luar biasa, menampung buat kita semuanya. Masalahnya cuma satu memang. Khusus buat yang baik Ustazah, enggak. Yang belum baik di antara kita sekalipun muat, dapat, percaya saya, dapat. Yang
ngerjain dosa besar nggak dapat nih Ustazah? Dapat. Yang hatinya kurang terjaga Ustazah, dapat apa enggak nih kira-kira? Dapat. Yang kayak saya nih Ustazah, masa lalu saya kelam Ustazah, gelap saya Ustazah, dapat enggak nih kira-kira? Dapat. Saya baru masuk Islam nih Ustazah, dapat apa enggak nih? Saya mualaf, dapat. Masalahnya cuma satu aja masalahnya. Ada pada kamu mau apa enggak mau. Itu aja masalahnya. Kamu mau, kamu menuju, kamu datang, kamu bergerak menuju Nabi Muhammad. Selebihnya yang berpaling, yang ninggalin Nabi, yang gak mau sama Nabi, Nabinya bisa apa? Dia bahkan gak mau, kata Nabi Muhammad. Bisa apa saya sama yang gak mau sama saya? Yang mau sama saya pun mau sama dia. Yang datang pada saya akan berlari menujunya. Tapi yang gak mau sama saya bisa apa? Nabi Muhammad mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian umat saya masuk surga kecuali yang gak mau. Yang gak mau saya mesti gimana lagi sama dia? Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang gak mau wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku. Nabi Muhammad gak bilang yang taat pada Allah, enggak. Nabi enggak lagi bilang yang taat pada Allah dia akan masuk surga. Yang durhaka sama Allah dia berarti enggak mau masuk surga. Enggak gitu Nabi Muhammad bilang. Tapi Nabi Muhammad bilang man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang datang padaku, siapa yang taat padaku, siapa yang mau kepadaku, dia akan masuk surga. Siapa yang enggan padaku, siapa yang berpaling dariku, siapa yang memilih jalan lain selain jalanku, faqad aba, dia enggak mau sama aku, dia tidak masuk surga. Sebab Nabi Muhammad tahu beliau adalah jalan menuju Allah. Sebab Nabi Muhammad beliau memberitahu kita tak ada jalan menuju Allah hingga tak ada jalan menuju surga kecuali melalui jalannya Nabi Muhammad. Jalan cintanya Nabi Muhammad. Nabimu setia teman-teman. Cintanya luar biasa. Membesarkan hati saya. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Puncak tertinggi cinta Nabi Muhammad kepada kita. Cinta sejati Nabi Muhammad kepada kita adalah tatkala beliau menjadi orang pertama masuk surga. Sebab kunci surga berada di tangannya. Namun beliau hanya akan membuka pintu surga
Kemudian beliau hanya akan berdiri di atas mimbar beliau sebelah kiri arsy Allah, sesuai dengan yang beliau ceritakan dalam salah satu hadis beliau. Wa mimbari ala yasari arsyir rahman, mimbarku tempat berdiriku di akhirat nanti berada di samping kiri arsy Allah Ta'ala. Nabi berdiri di sana. Kenapa engkau memilih sebelah kiri wahai Rasul? Bukankah biasanya engkau suka yang serba kanan? Sebab di sana adalah tempat yang paling mudah untuk melihat jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka. Di sanalah Nabi Muhammad memandang kita umatnya. Apabila ada salah satu di antara kita yang kakinya tergelincir hingga masuk ke dalam neraka, sebelum masuk ke dalam neraka, jika kamu waktu di dunia mau sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, senang sama Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, saat dosa membuat kakimu tergelincir hingga kamu menuju neraka, Allah akan kasih lihat padamu wajah Nabi Muhammad yang berdiri di atas mimbar beliau. Saat itulah kamu akan berteriak memanggil namanya. Wa sayyidah wa nabiyah wa rasulah wa muhammadah. Wahai Nabi Muhammad, tolong saya. Duh Nabi Muhammad, tolong saya. Cinta di hatinya membuatnya seperti yang beliau sampaikan, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu, aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Adakah yang mencintaimu begitu dalam? Adakah yang mencintaimu tak terbatas semacam ini? Maaf, kalau kamu punya suami udah masuk surga duluan sebelum kamu, bisa jadi ia sudah nikah dengan bidadari. Maaf, jika anakmu masuk surga duluan sebelum dirimu, ia tak akan sibuk mencarimu. Jika orang tuamu masuk surga duluan sebelum dirimu, ia tak akan sibuk mencari-cari dan memanggil-manggil namamu. Tidak. Dan kamu pun, jika sampai terjadi sesuatu kepadamu, kamu tak akan memanggil nama siapapun selain nama Nabi Muhammad. Makanya kalau ada yang bilang Nabi Muhammad manusia biasa, ngapain kalian berlebihan padanya? Jangan percaya. Manusia biasa, tak ada yang menjadi orang pertama yang masuk surga. Manusia biasa tak akan pegang kunci surga. Manusia biasa ketika masuk surga ia akan masuk saja, tak akan berdiri di samping kiri arsy Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa tak akan mensyafaati. Manusia yang cintanya biasa tak akan menunggumu, tak akan menunggumu di samping kiri arsy Allah Ta'ala.
manusia yang cintanya biasa-biasa saja, habis bahkan dari sebelum hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yuni. Hari itu orang lari dari saudaranya, orang lari dari siapapun yang kabarnya sayang dengannya. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad gak pernah lari darimu. Nabi Muhammad gak pernah nyerah darimu. Syaratnya satu, kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, di sisa hidup kita menuju Nabi Muhammad yang cintanya kepada kita besar, luar biasa. Yuk, di sisa hidup yang kita nggak tahu sisa berapa ini,